Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan membahas sifat koligatif larutan bagian 2. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang satuan-satuan konsentrasi. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas pertama adalah molaritas. Kemudian yang kedua adalah molalitas. Kali ini kita akan membahas materi ketiga yaitu fraksi mol. Fraksi mol ini lambangnya X. Apa yang dimaksud dengan fraksi mol? Fraksi mol adalah perbandingan mol zat terlarut terhadap mol larutan. Kita tahu bahwa larutan itu tersusun dari pelarut dan zat terlarut. Mol pelarut kita sebut NP, ini adalah mol pelarut. Kemudian mol zat terlarut kita sebut NT. Maka mol total atau mol larutan atau kita sebut NL. NL adalah mol pelarut ditambah mol terlarut. Maka di sini ada dua jenis fraksi mol. Pertama adalah fraksi mol terlarut atau XT. XT sama dengan mol terlarut per mol total atau mol larutan, yaitu mol pelarut ditambah mol terlarut. Kemudian fraksi mol yang kedua adalah XP. Ini adalah fraksi mol pelarut. XP sama dengan mol pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut. Kalau XT ditambah dengan XP, maka hasilnya adalah 1. Jadi XT fraksi mol terlarut ditambah XP fraksi mol pelarut itu nilainya sama dengan 1. Inilah rumus dari fraksi mol. Kita akan praktekkan rumus ini dengan dua contoh soal berikut. Kita lihat soal pertama. Sebanyak 90 gram glukosa, rumusnya adalah C6H12O6, dilarutkan dalam 180 ml air. Rho-nya adalah 1 gram per mililiter. Tentukan fraksi mol masing-masing zat. Diketahui ARC adalah 12, O adalah 16, dan H sama dengan 1. Jadi di sini diketahui gram terlarutnya adalah 90 gram. Glukosa ya, yang ini. Kemudian MR glukosa, MR sama dengan, kita hitung, C-nya ada 6, berarti 6 kali 12. 6 kali 12 ditambah, hanya ada 12, berarti 12 dikali 1, hanya 12 dikali 1 ditambah, O-nya ada 6, berarti 6 dikali 16. 6 dikali 16. Ini sama dengan 6 kali 12 adalah 72, ditambah 12 ditambah 6 kali 16 adalah 96. Ini sama dengan 180. Dari sini kita peroleh bahwa mol terlarut sama dengan gram terlarut per mr. Ini sama dengan gram terlarutnya adalah 90, mr-nya adalah 180, atau sama dengan setengah mol. Kemudian kita lihat gram pelarut. Gram pelarut sama dengan, perhatikan bahwa pelarutnya adalah air. Volumenya adalah 180 ml, maka gramnya adalah 180 gram, karena rho-nya sama dengan 1 gram per mililiter. Jadi gram pelarut sama dengan 180 gram. Kemudian MR air sama dengan, air adalah H2O, maka
2 dikali 1. Ini hanya ditambah O-nya adalah 16, sehingga ini sama dengan 18. Maka di sini N pelarutnya adalah gram pelarut per mR sama dengan 180, mR-nya adalah 18, maka ini sama dengan 10 mol. Maka fraksi mol terlarut, kita lanjutkan di sini, XT sama dengan NT per NP tambah NT. Masukkan angkanya, NT adalah setengah mol per NP-nya adalah 10 ditambah setengah. Ini sama dengan setengah per 10 tambah setengah adalah 10 setengah. Atau kalau kita jadikan pecahan adalah 21 per 2. Sehingga ini sama dengan angka 2 bisa kita coret atau sama dengan 1 per 21. Kemudian XP sama dengan NP per NP ditambah NT. Ini sama dengan NP adalah 10 per 10 ditambah setengah. Ini sama dengan 10 per, di bawah adalah 21 per 2, sehingga 10 per 21 per 2. Ini adalah pecahan. Kalau kita membagi pecahan seperti ini sama dengan dikalikan kebalikannya, jadi sama dengan 10 dikali 2 per 21, atau sama dengan 20 per 21. Jadi di sini kita peroleh bahwa fraksi mol zat terlarut adalah 1/21, kemudian fraksi mol pelarut adalah 20 per 21. Kita lihat satuan konsentrasi yang keempat adalah persen berat. Persen berat adalah massa zat terlarut. Ini dalam satuan gram ya. Dalam tiap 100 gram larutan. Rumus presentasi adalah persen sama dengan gram terlarut per gram larutan. Di dalam larutan ada gram pelarut ditambah gram terlarut dikali 100%. Ini rumusnya. Kita lihat contoh penerapan dalam soal. Soal hitung persentase 50 gram garam dalam 200 gram air. Jadi di sini kita lihat bahwa gram terlarutnya yaitu garam adalah 50 gram. Kemudian gram pelarut adalah air yaitu 200 gram. Maka persentase zat terlarutnya adalah sama dengan G gram terlarut GT per gram pelarut tambah gram terlarut kali 100%. Kita masukkan angkanya, ini sama dengan GT adalah 50 per GP adalah 200 ditambah 50 kali 100%. Ini sama dengan 50 per 250 kali 100%. Kita coret-coret, 50 per 250 adalah 1/5 di bawah. 100/5 adalah sama dengan 20%. Ini hasil akhirnya. Pada bagian kelima ini kita akan melihat hubungan antara satuan konsentrasi. Satuan konsentrasi bisa diubah menjadi satuan konsentrasi yang lain. Kita lihat misalnya pada contoh soal 1.
Fraksi mol suatu larutan metanol, metanol adalah CH3OH, dalam air adalah 0,5. Hitung persen massa metanol dalam larutan tersebut. Jadi di sini fraksi mol terlarut sama dengan 0,5 atau sama dengan setengah. Kita tahu bahwa fraksi mol rumusnya adalah fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut per mol pelarut ditambah mol terlarut. Ini sama dengan setengah. Ini artinya bahwa NT ini sama dengan 1 mol. Kemudian NP ditambah NT sama dengan 2. Karena NT-nya 1 mol, maka NP ditambah 1 sama dengan 2. Atau NP juga sama dengan 2 min 1 adalah 1 mol. Karena mol diketahui, maka gramnya bisa kita cari. Karena NT sama dengan 1 mol, maka gram terlarut sama dengan NT kali MR. Terlarut di sini adalah metanol, yaitu CH3OH. Ini MR-nya sama dengan C adalah 12 ditambah hanya ada 4 kali 1 berarti 12 tambah 4 ditambah O-nya adalah 16. Maka ini sama dengan 32. Kita masukkan di sini, maka GT sama dengan NT adalah 1, MR adalah 32, maka sama dengan 32 gram. Kemudian kita lihat bahwa mol pelarut sama dengan 1 mol, maka gram pelarut sama dengan mol pelarut dikali MR. Maka gram pelarut sama dengan mol pelarutnya adalah 1 mol, pelarutnya adalah air, MR-nya adalah 18, sehingga 1 kali 18 ini sama dengan 18 gram. Nah, kita diminta mencari persen massa metanol. Maka persen massa metanol sama dengan berarti gram terlarut per gram pelarut ditambah gram terlarut kali 100%. Ini sama dengan, masukkan angkanya, gram terlarut adalah 32 per gram pelarutnya adalah 18 ditambah gram terlarutnya adalah 32 kali 100%. Ini sama dengan 32 per 50 kali 100%. Atau sama dengan, ini coret-coret, 50 sama 100 adalah 2. Jadi 32 kali 2 adalah 64%. Ini hasil akhirnya. Kita lihat soal 2. Hitung molalitas larutan NaCl 10% massa dalam air. Diketahui MrNaCl adalah 58,5. Jadi di sini diketahui bahwa persentase sama dengan 10% atau sama dengan 10 per 100 atau sama dengan 1/10. Kita lihat rumus persentase. Persentase sama dengan gram terlarut per gram pelarut tambah gram terlarut kali 100%. Ini yang nilainya sama dengan 10%. Sehingga GT per GP ditambah GT ini sama dengan 100 kita pindah ke kanan, 10 per 100 sama dengan 1/10 ya, seperti ini. Jadi sama dengan 1/10. Maka di sini kita peroleh bahwa GT sama dengan 1 gram. Sedangkan yang ini GP ditambah GT sama dengan 10. Padahal GT adalah 1 gram, sehingga GP ditambah 1 sama dengan 10, atau berarti GP sama dengan 10 kurangi 1 adalah 9 gram. Maka kita lihat rumus molalitas. M sama dengan GT per MR. Kita ingat lagi rumus molalitas kali 1000 per GP.
Kita masukkan angkanya, ini sama dengan GT adalah 1, masukkan 1 per MR adalah 58,5 kali 1000 per GP-nya adalah 9. Jadi ini per 9. Ini kalau kita hitung, hasilnya adalah bahwa M sama dengan 1,9 molal. Ini hasil akhirnya. Demikian adik-adik percobaan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu dalam video-video saya yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.